warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang senantiasa memberi kita nikmat hidup, nikmat kesehatan, nikmat hidayah, sehingga pada kesempatan ini kita kembali hadir menunaikan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan pengajian kitab tafsir Jalalain. Namun sebelumnya kita mengirim salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kita, kajian kita, itu surah Al-An'am ayat 124 ya. Dilihat kitabnya, surah Al-An'am ayat 124. Kita baca dulu sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'atuhum ayah qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Sayusibul ladzina ajramu. Sayusibul ladzina ajramu sagharun 'indallah. Sayusibul ladzina ajramu sagharun 'indallah. Wa 'adzabun syadidun bima kanu yamkurun. Wa 'adzabun syadidun bima kanu yamkurun. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan. Wa man yurid an Diulang.
ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون صدق الله العظيم. Ya, selanjutnya kita terjemahkan ya. Wa idza ja'atuhum, dan apabila datang kepada mereka, dan masuk mereka di sini ay ahla Makkah, yaitu penduduk Makkah. Ayatun, satu ayat. Ayatun, satu ayat. Ala sidqin Nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang membenarkan atau atas kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas kebenaran Nabi SAW. Qalu, mereka berkata, lan nu'mina bihi, kami tidak akan beriman dengannya. Kami tidak akan beriman dengannya hatta, sehingga nu'ta mithla ma utiya Rasulullah, sehingga diberikan kepada kami, berikan kepada kami mithlah, seperti ma utiya Rasulullah, apa yang telah diberikan kepada Rasul-Rasul Allah, seperti apa yang telah diberikan kepada Rasul-Rasul Allah. Minar risalati wal wahyi, berupa risalah dan wahyu, ilaina, kepada kami. Lianna, oleh karena kami,
aktsaru malan wa akbaru sinnan. Ya, oleh karena kami aktsaru malan, lebih banyak harta, lebih banyak harta, wa akbaru sinnan, dan lebih tua umurnya, Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ini sebagai jawabannya, Allahu a'lam, Allah lebih mengetahui. Allahu a'lamu, Allah lebih mengetahui haitsu yaj'alu risalatihi. Ini ada dua bacaannya. Haitsu yaj'alu risalatahu, ada juga bacaan risalatihi. Ya. Tempat yang layak untuk meletakkan risalahnya, ya. Jadi di sini bil jam'i wal ifradi, maksudnya bisa dibaca jamak, bisa juga dibaca mufrad. Kalau yaj'alu risalatahu itu mufrad, yaj'alu risalatihi kalau di kitab tadi situ bacanya risalatahu atau risalatihi. Nah, itu ya, risalatihi. Nah, penjelasannya bil jam'i wal ifradi, bisa dibaca jamak, bisa dibaca mufrad, ya. Wa haitsu maf'ulun bih li fi'lin dalla alaihi a'lam, ya. Jadi kalimat haitsu merupakan maf'ulun bih dari fi'il yang menunjukkan kepada a'lam. Maf'ulun bihnya a'lam, ay ya'lam al-mawadi'us salih liwad'iha fihi, ya. Jadi sekali lagi itu bacaan tadi haitsu yaj'alu risalatahu bisa juga dibaca risalatihi, ya. Kemudian fayadauha, lalu meletakkannya wahaulai dan mereka itu laisu ahlan laha, adalah, dan mereka itu bukanlah orang yang pantas mengemban risalah ini, bukanlah orang yang pantas mengemban risalah ini. Sayusibul ladzina ajramu, ya, sayusibu. Dan ini kata dari kalimat dari kata asaba yusibu, ditambahi sayusibu. Apa artinya? Jadi huruf sin di situ adalah taukid, menguatkan bahwa benar-benar akan ditimpa. Asaba yusibu artinya ditimpa, ya. Sayusibul ladzina, benar-benar akan ditimpa alladzina, orang-orang ajramu,
yang berdosa. Ya, benar-benar akan ditimpa orang-orang yang berdosa atau mereka yang berdosa biqaulihim, disebabkan karena ucapan mereka, biqaulihim dzalika, disebabkan ucapan mereka itu. Apa yang ditimpakan kepada mereka yaitu sawarun, dullun. Apa artinya sawarun? Sawarun artinya zulum, kehinaan. Kehinaan. Indallahi, di sisi Allah, wa adzabun syadidun, dan azab yang keras. Dan azab yang keras bima kanu yamkurun, disebabkan mereka membuat tipu daya. Disebabkan mereka membuat tipu daya, ai bisa babi makrihim, maksudnya disebabkan tipu daya mereka. Ya, diperhatikan baik. Ini sangat menarik untuk dijelaskan ayat ini. Ayat 124 surah Al-An'am. Ya. Ayat ini asbabun nuzulnya adalah ketika turun ayat kepada Nabi Muhammad SAW yang membenarkan kerasulannya. Ya, jadi yang namanya ayat adalah tanda-tanda atau bukti-bukti, ya, bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Apa ucapan orang Mekah? Qalu lan nu'mina, kami tidak akan beriman. Itu responnya penduduk Mekah, orang-orang kafir, ya. Lan nu'mina, kami tidak akan beriman. Tidak akan, kata lan itu tidak akan, ya, tidak akan beriman. Hatta nutamit lama utiya Rasulullah, ya, sehingga kami diberi seperti yang telah diberikan kepada rasul-rasul Allah. Jadi ini orang Arab atau penduduk Mekah tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, dia mengatakan lan nu'mina hatta nu'tabi lama utiya Rasulullah. Apa alasannya? Apa alasannya penduduk Mekah tidak mau beriman kepada Nabi? Dibaca di penjelasannya mengatakan li'anna aktsara malan wa li'anna aktsaru malan wa akbaru sinna. Ini mereka mengatakan karena kami lebih kaya dari Muhammad, lebih konglomerat. Masa dia itu anak yatim, dia itu orang miskin, masa dia mau diangkat jadi nabi? Nah, kami ini para pembesar, para pejabat, kami orang-orang kaya, kami yang pantas, ya. Mereka berpendapat seperti itu. Kami lebih pantas. Wa aktsaru sinnan, wa akbaru sinnan, dan kami juga lebih tua. Kami lebih tua dari dia. Nah, begitu jawabannya orang-orang Arab. Masa dia mau diangkat jadi nabi? Nah, kami lebih kaya, kami lebih senior, kami lebih pintar, kami lebih tua, lebih dewasa daripada Nabi Muhammad. Itu jawabannya, ya. Padahal, ya, Allah kan tidak memandang kekayaan, Allah tidak memandang usia, bukan itu yang dinilai, ya, bukan itu. Walaupun muda, kalau dia yang ditunjuk oleh Allah, dia punya potensi, dia punya SDM,
Ya, walaupun orang miskin, kalau dia ditunjuk oleh Allah, ya dialah yang jadi pemimpin. Jadi salah itu kalau seperti pandangannya orang awam, siapa yang kaya dia yang pantas jadi pejabat, siapa yang tua yang dewasa dia yang pantas jadi pejabat. Itu salah, dibantah oleh ayat ini ya, dibantah oleh ayat ini. Apa jawaban Allah? Allah katakan, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu, ay risalatihi. Allah yang lebih tahu kepada siapa diberikan risalahnya, kepada siapa diberikan amanahnya, kenabiannya. Allah lebih tahu, bukan manusia yang tahu, tapi Allah lebih tahu. Ya, jadi ayat ini memberi pelajaran kepada kita semua bahwa ya Allah yang punya hak memilih hambanya, siapa yang pantas jadi pemimpin, siapa yang pantas jadi nabi dan rasul. Ya, bukan manusia. Jadi terbantahkanlah teori yang mengatakan bahwa segala-galanya uang. Terbantahkan. Ya, selama ini kan dikatakan tidak bisa jadi pejabat, tidak bisa jadi bupati kalau tidak ada uang, tidak bisa jadi kepala desa kalau tidak ada uang. Tidak, ternyata ada juga. Ada saya baca berita di Kalimantan itu, ada bupati di sana itu orang miskin, tidak ada modalnya, tapi ya dinilai oleh masyarakatnya orangnya baik, jujur, pemberani, sehingga masyarakatnya itu yang menyumbang dia, masyarakatnya yang mendukung dia sampai terpilih jadi bupati. Subhanallah, itu luar biasa. Nah, inilah Allah berfirman, Qulillahumma, apa semuanya? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in. Kul, katakanlah, Allahumma, ya Allah, Qulillahumma malikal mulki, engkaulah pemilik kerajaan, ya, engkaulah pemilik kekuasaan, tu'til mulka man tasha, engkau yang beri kekuasaan siapa yang engkau kehendaki. Ya, engkau memberi kekuasaan, tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau cabut kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Kalau Allah sudah mau menghentikan kita jadi pemimpin, ya sudah, Allah cabut kepemimpinan itu. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha, engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki. Ya, wa tudhillu man tasha, dan engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Jadi kita jadi mulia, Allah yang muliakan. Kita jadi hina, Allah yang menghinakan. Ya, biyadikal khair, di tanganmu lah segala bentuk kebaikan, segala macam kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, ini luar biasa ini ya. Kita lanjut dulu. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu, Allah yang lebih mengetahui, ya, Allah lebih mengetahui ya kepada siapa atau di mana dia meletakkan risalahnya, kepada siapa dia mau berikan risalahnya. Ya. Kemudian sayusibul ladina ajramu, maka Allah atau sungguh orang-orang berdosa itu akan ditimpakan apa? Sabar. Sagar artinya kehinaan. Ya. Apa lawannya kehinaan? Kemuliaan. Kemuliaan. Ya. Tidak ada manusia yang mau dihinakan ya. Adakah di antara kita yang mau jadi hina? Tidak ada. Semua kita ingin dimuliakan. Ya,
Semua kita ingin dimuliakan. Bagaimana caranya supaya kita dimuliakan? Miliki iman dan ilmu. Inna akramakum indallahi atqakum. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Bapak sekalian, ini pada kesempatan ini saya mau kasih oleh-oleh. Kalau mau kita dimuliakan dimanapun berada, ada amalan. Yang penting mau kiamalkannya saya kasih ki. Mau? Ini beruntunglah yang hadir malam ini ya. Ya, bisa diamalkan, insyaallah. Ini sering kita baca ini, seringkali kita baca. Ayatnya adalah surah Yasin ayat 27. Siapa yang hafal? Apa itu? Bima ghafarali rabbi. Nah, itu ayat saya perhatikan aneh. Kenapa aneh? Karena pas berada di ayat yang ke-27, jumlah hurufnya juga 27 huruf. Maka amalkanlah anak-anak sekalian, setiap selesai sholat subuh amalkan baca sebanyak 27 kali. Insya Allah kalian akan dimuliakan dimanapun berada. Bima ghafarali rabbi waj'alani minal mukramin. Ya, jadi saya ijazahkan. Kalau saya bilang ajastukum, kalian menjawab apa? Qabilna. Ajastukum, ajastukum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita kembali pada ayat ya. Kembali pada ayat. Ya, orang yang mereka yang menolak kenabian Rasulullah SAW, sayusibul ladina ajarum, pasti akan ditimpakan kehinaan. Sagarun itu seakar kata dengan sagirun, artinya kecil, dilihat kecil sama orang, dilihat kecil, dipandang hina oleh orang. Zulum, ya. Indallah bisi Allah wa adzabun syadidun bima kanu yamkurun, dan akan mendapatkan azab yang keras disebabkan karena tipu daya mereka sendiri. Selanjutnya perhatikan ayat ini, ayat 24 surah Al-An'am. Di sini ada dua lafzul jalalah. Ada dua ya? Coba lihat, perhatikan. Ada dua lafzul jalalah nih. Lihat nih. Dilihat nih. Ya, ada dua lafzul jalalah, yaitu Rasulullah, Allahu a'lam. Itu nih. Ada dua nih. Dua. Lafzul jalalah itu adalah Allah. Nah. Di sini ada lagi doa di sini diantaranya. Jadi anakku sekalian, kalau kita baca ayat ini, wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta mithla ma utiya Rasulullah. Berhenti di situ sejenak. Berhenti di situ sejenak. Setelah Rasulullah berbaca doa. Setelah itu lanjutkan Allahu
a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Di sini ada doa yang diajarkan ulama kita. Apa doanya? Perhatikan baik-baik, saya bacakan. Doanya yang mengatakan, Allahumma manil ladzi da'aka falam tujib, wa manil ladzi istajaraka falam tajur, wa manil ladzi as'aluka falam tu'ti, wa manil ladzi isti'ana bika falam tu'zi, wa manil ladzi tawakkala 'alaika falam takfi, ya wath ya wath ya wath bika astaghitsu aghithni ya mughith wahdini hidayatika min 'indika wa qada hawaijuna washfi mardana waqdi duyunana waghfir lana wa li abaina wa li ummahatina bihaqqil qur'anil azim war rasulil karim birahmatika ya arhamar rahimin. Ini dibaca doa, diselingi di situ antara ma'utiya Rasulullah, lalu dibaca doanya, setelah itu dilanjutkan. Apa artinya doa ini? Bagus sekali ya. Allahumma manil ladzi da'aka falan tujib. Ya Allah, siapakah gerangan yang berdoa kepadamu lalu engkau tidak ijabah? Wa man istajaraka falam tujir. Dan siapakah gerangan yang minta perlindungan kepadamu lalu engkau tidak beri keselamatan? Kemudian wa manil ladzi as'aluka falam tu'ti. Siapakah gerangan orang yang minta kepadamu lalu engkau tidak beri? Wa manil ladzi isti'ana bika falam tu'ni. Siapa yang minta perlindungan kepadamu lalu engkau tidak lindungi? Wa man tawakkal 'alaika falam yakfi. Siapa gerangan yang bertawakal kepadamu lalu engkau tidak beri kecukupan? Ya Wath ya Wath, wahai Tuhan yang penolong, wahai Tuhan yang penolong. Bika astaghith, aku mohon, aku hanya minta pertolongan kepadamu. Aghithni ya mughith, berilah aku pertolongan wahai Zat yang Maha Penolong. Wahdini hidayatika, dan beri aku hidayahmu, ya, min 'indika, dari sisimu. Wa qada hawaijuna, dan tunaikanlah hajat-hajat kami. Washfi mardona, dan sembuhkanlah orang-orang yang sakit di kalangan keluarga kami. Waqdi duyunana, ya Allah, bebaskanlah dari utang-utang kami. Waghfir lana, dan ampunilah kami. Wali abaina, terhadap ayah-ayah kami. Wali ummahatina, ibu-ibu kami. Bihaqqil Qur'anil azim, ya, dengan kebenaran Al-Quran yang agung. War rasulil karim, dan rasul yang mulia. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai Zat yang Maha Penyayang. Bagus sekali doa ini diamalkan ya. Ya. Yang sekalian, ini luar biasa bahwa setiap ayat demi ayat dalam Al-Quran itu mengandung kelebihan tersendiri. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Ya, masih ada waktu. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Apa artinya faman? Maka barang siapa yuridillahu, yang Allah kehendaki, maka barang siapa yang Allah kehendaki, maka barang siapa yang Allah kehendaki, ayyahdiyahu yashrah sadrahu,
akan memberikan kepadanya hidayah. Ayahdiahu akan memberikan kepadanya hidayah atau petunjuk. Yashrah sadrahu, niscaya dia melapangkan dadanya. Yashrah sadrahu, niscaya dia melapangkan dadanya lil Islam, untuk memeluk agama Islam, untuk memeluk agama Islam. Bi ayyaqdhifa fi qalbihi nuran, dengan cara menyinarkan ke dalam hatinya, ke qalbihi, ke dalam hatinya, nuran, cahaya. Cahaya di situ adalah cahaya hidayah atau nur hidayah. Fayamfasihu lahu wa yaqbiluhu, sehingga dia mau menerimanya, dengan sadar. Sehingga dia menerimanya dengan sadar, kama warada fi haditsin, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah, dalam hadis ya. Wa may yurid, dan barang siapa yang dikehendaki, Allah, oleh Allah, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, wa may yurid Allahu ayyudillahu, menjadikan dia sesat, yaj'al sadrahu dayyiqan, niscaya Allah menjadikan sadrahu, dadanya, dayyiqan, sesak. Dayyiqan sesak, bisa juga diartikan sempit. Iya. Bitahfif wa tasydid, bisa dibaca tahfif ringan, dan tasydid dibaca tasydid. An kubulihi harajan, ya. Jadi kita potong dulu ayat ini ya, dijelaskan dulu.
barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan hidayah, maka yashrah sadrahu lil Islam, Allah lapangkan dadanya menerima atau melapangkan dadanya memeluk agama Islam. Ya, anakku sekalian, alhamdulillah kita ini sudah Islam. Cuman keislaman kita yang sampai Islam terpaksa, atau yang pasti adalah kita Islam keturunan. Karena kakek moyang tak Islam, orang tua tak Islam, kita juga ya, belum tentu seandainya kita ini dilahirkan oleh orang Nasrani, oleh orang non-Muslim, lalu kita memeluk Islam, belum tentu kan? Maka bersyukurlah lahir oleh orang Islam, dididik secara Islam, belajar Islam, memahami Islam, mengamalkan Islam. Mudah-mudahan wala tamutunna illa wa antum, mudah-mudahan janganlah mati kecuali tetap Islam. Karena banyak orang lahir Islam, dibesarkan dalam Islam, belajar Islam, ternyata matinya non Islam, non Muslim. Ada begitu. Ya kita alhamdulillah, makanya ya kita belajar di pesantren, belajar Islam. Ini kita berupaya untuk mempertahankan iman di dalam diri kita, dalam dada kita. Jadi sini katakan yashrah sadrahu lil Islam. Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dada yang lapang. Apa maksudnya lapang? Lapang itu merasa luas, merasa lapang. Lawannya sempit, ya dhayiqan, sempit. Kalau dada kita lapang, banyak bisa menerima, banyak bisa pahami. Nah itu lapang ya. Makanya biasa kita baca doa ya, kalau belajar apa doanya? Rabbis shrahli. Apa artinya itu? Apa artinya dulu? Baik. Apa artinya? Rabbis shrahli sadri. Apa artinya? Ya Allah, lapangkanlah wa yassirli amri. Dan apa artinya yassirli? Mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan hilangkanlah kekakuan lidahku. Ya, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, agar mereka memahami perkataanku. Makanya biasa ini dibaca kalau kita mulai ceramah. Dan doa ini adalah doanya Nabi Musa ketika berhadapan dengan Fir'aun. Begitu. Ada lagi doa yang biasa dibaca kalau mau belajar. Apa itu? Rabbi zidni. Siapa yang tahu artinya? Ini kita dapatkan sejak belajar di TPA di Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan beri aku pemahaman. Amin. Diperhatikan, perhatikan. Ternyata terjemah itu tidak tepat. Rabbi zidni ilman. Ini saya dapat dari penjelasan dari Urta Profesor Dr. Nasruddin Umar. Jadi Rabbi zidni, ya Allah tambahkanlah aku. Bukan tambahkanlah ilmuku. Zidni,
tambahkanlah aku, maksudnya tambahkanlah kapasitas diriku menerima ilmu. Jadi ibarat flash disk itu kan ada 4 giga, ada 8 giga. Itu. Kalau flash disknya hanya 4 giga, maka sedikit isinya yang bisa masuk. Sedikit isinya bisa masuk. Tapi kalau 8 giga, bahkan di atas 12 giga, 18 giga, itu banyak. Nah, ini yang diminta kepada Allah. Tambahkanlah kapasitas diriku untuk menerima ilmu sebanyak-banyaknya. Karena bilang Regurta, kalau kapasitas diri tak hanya seperti cangkir, lalu minta terus ilmu kepada Allah, tidak muat ini, tidak muat ini. Baru belajar, baru sedikit ilmu tak sakit di kepala tak, pusing lagi. Kenapa? Kecil kapasitasnya, tempat ilmu tak kecil. Maka ini minta, ya Allah tambahkanlah kapasitas diriku untuk menerima ilmu. Nah, itu bukan ilmu yang kita minta, tapi tempatnya yang diminta. Kasih luas ya Allah, kasih luas sehingga banyak ilmu bisa masuk. Jadi Rabbi zidni ilman, bukan Rabbi zidni bukan Rabbi ilman zidni, bukan begitu, tapi Rabbi zidni ilman. Yalah tambahkanlah kapasitas diriku. Yang dimaksud kapasitas itu adalah wadah. Nah, mungkin satu kapasitas jangan seperti cangkir mau diisi 1 ember, kan tidak mungkin nih. Atau kapasitas yang seperti ember baru diisi 1 danau, tidak mungkin juga. Diisi 1 lautan, tidak mungkin. Tapi kalau kapasitas kita itu luas, besar, maka bisa menerima ilmu sebanyak-banyaknya. Yang diminta, Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya, karena waktu Isya sudah masuk, ya, untuk ayat 125 kita cukupkan sampai sini dulu. Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyikan haraja ila akhir ayat. Wallahu alam. Ya, mari kita akhiri dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika 'alaina rahmataka wa dzakarna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.